Soalnya emang kalau di zaman dulu kan banyak banget kayak hewan-hewan mitologi gitu-gitu, makhluk mitologi. Dan salah satunya ya ada dari bangsa Nisnas juga. Bangsa Nisnas ini yang katanya sisanya laut kan masih berapa puluh persen yang tidak tereksplor. Betul. Dan fakta terbaru di Jepang di bawah lautnya ditemukan piramid. Ditemukan piramid. Kan banyak ilmuwan yang nemuin fosil yang umurnya tuh jutaan tahun ya kan. Sedangkan Nabi Adam tuh baru turun tuh belasan ribu tahun kan yang lalu kan. Kalau menurut lo Nabi Adam tuh manusia pertama atau bukan? Terus manusia ini terlalu kacau nih. Direstart dengan banjir itu. Banjir Nuh ini. Banjir. Nah kalau menurut teori itu yang selanjutnya. Nah kalau ngomongin teknologi zaman dulu ada namanya suku Dogon people. Oh iya suku Dogon. Suku Dogon. Nah dia itu digambarnya atau apa? Pokoknya dia tuh dari kisah turun temurun dia itu sudah tahu ada bintang ketiga. Tapi kalau ngomongin lost technology, kalau gua yang paling mencengangkan ya itu salah satunya baterai Baghdad, Bang. Lu pernah denger gak? Baterai Baghdad yang dibikin di ini ya? Guci Tanah Liat. Iya benar. Itu nyambung ke lukisan hieroglif tadi. Bukan hieroglif, yang gambar light bulb itu. Katanya baterai Baghdad itu dites bisa nyalain lampu. Baterai Baghdad tuh yang di Guci terus yang ada besi-besinya ya. Ada kumparannya, ada lilitannya gitu ya. Guci Tanah Liat itu loh, Bang. Di dalamnya ada besinya lagi sama ada tembaganya. Emang itu bener-bener mirip kayak baterai sih. Walaupun cuma bisa ngasilin 0,8 sampai 2 volt doang tuh satu Guci. Itu ditemukannya berapa lama? Wah, udah lama banget ya. Gue lupa precise-nya berapa lama, tapi itu zaman dulu ternyata dipakai untuk penyepuhan emas ke perak gitu. Jadi buat ngelapisin perak pakai emas, sama buat terapi katanya, terapi syaraf. Setrum gitu. Iya. Dari zaman dulu udah ada tuh. Itu berapa? Ringnya 1000 atau ratusan? Kayaknya 2000 tahun yang lalu 2000 deh. tahun. Udah ada. Sedangkan listrik baru ditemukan di tahun 1800 sama Alessandro Volta. Itu dia. Maksudnya ada kemungkinan jangan-jangan baru di discovery. Maksudnya baru ketahuan sekarang. Gucinya. Ya Gucinya. Ente pernah tahu Dead Sea Scrolls nggak? Yang Dead ada Sea Scroll. buku-buku. Buku saya itu kayaknya. Iya. buku dia. Kok bukan? Iya. Oh iya. Itu aja ditemukannya. Ini nemunya nggak masuk akal menurutku. Pengembala kambing, lagi ngembala kambing. Terus dia ngelempar kambingnya pakai batu. Kena bunyi Guci. Tar katanya. Disamperin. Ternyata isi gulungan, ribuan gulungan ya kalau nggak Scroll salah. ya. Iya. Dan itu awalnya dia nganggap apa ini. Nah ditemukanlah sama kolektor itu puluhan tahun tuh baru dirilis. Nah kalau nggak salah ya, salah satunya The Book of Enoch tuh dari Dead Sea Scroll itu. Kalau itu aja baru ditemukan, jangan-jangan masih banyak lagi. Dan kalau satu gulungan ini kan ribuan tahun kalau nggak salah. Gimana kalau gulungan ini yang benar? Karena gulungan ini yang paling deket sama Truth Box itu sebelum Konstantinopel ya ini ya. Karena kalau nggak salah ini kan satu-satunya bukti ya. Kalau di yang buku gue itu ada buktinya udah ini doang. Dead Sea Scrolls ini. Bukti kebenarannya gitu. Bukti sumbernya. Oh oke. Benar belum tentu gitu. Gimana nih Bang? Jadi kayak kayak ini dari daftar pustaka nih. Nah ini satu-satunya yang ada cuma Dead Sea Scrolls ini. Benar, karena katanya ditemuin. Kenapa ditaruh di jar itu? Kalau nggak salah ya dulu pada saat Konstantinopel itu kan dia ngebakar-bakarin. Bukan Konstantinopel, ada di pokoknya pas perang-perang lah zaman Alexandria ya. Perpustakaan dibakar-bakar. Akhirnya mereka nyimpenin tuh buku-buku biar nggak dihancurin. Salah satu Dead Sea Scroll. Nah, kalau itu ditemukan dan faktanya berbeda dengan apa ini semua agama terancam. No. Oh enggak. Hindu Buddha. Apa nih ribut-ribut mereka begitu. Agama Samawi doang yang terancam. Samawi nih ya. Iya. Kejawen mungkin masih bisa. Langsung pindah ke Jawa. Bener Anda. Dia lihat Eden bener ya, kita nggak tahu. Itulah menariknya aku mempelajari itu Bang. Iya. Percaya apa enggaknya itu urusan saya gitu. Benar. Untuk nontonin ini kayaknya seru deh. Karena men-challenge keimanan kita justru Bang. Itu. Oh gitu ya? Iya Bang. Apalagi puncaknya gue pas Anunnaki sih. Wah. Jadi Anunnaki. maksudnya jadi nggak percaya tau? Enggak, maksudnya kok jadi kayak mikir-mikir gitu. Kayak ada Jujur saya waktu itu umroh Bang. Kan di pesawat lama. Saya nontonin apa? Apa? Untold Story About Jesus. Wah, Jesus.
Apa Untold Story about Jesus? Jangan di sini. Jangan. Jangan. Tapi yang jelas ada sejarawan meneliti, Bang, dari segala macam peninggalan Yesus di mana itu ya kan, kenapa bangunan ini begini. Salah satunya Konstantinopel tuh dulu, Konstantin itu awalnya di lukisannya dia itu nggak ada tuh tentara salib. Yang gambarnya itu, Bang. Iya. Itu nggak ada. Ini menurut cerita dia kan ada tukang nulis pencatat sejarahnya Konstantinopel nih. Nanti bilang aja gua mimpi melihat Yesus di langit gitu. Biar tentaranya makin wah ayo. Baru tuh ada lambang salib di tamengnya itu. Aslinya di Roma kalau saya di kayak Gapura ya. Gapura Roma itu Konstantin itu nggak ada unsur-unsur Kristennya. Baru setelah ini biar kita solid nih. Bilang aja gua mimpi ketemu Yesus di langit. Jadi lukis sudah ketemu Yesus gitu. Nah, aku nggak wah ini Kristen salah atau sejarah salah. Tapi gimana kalau dalam sejarah-sejarah, terutama sejarah agama, ada kemungkinan-kemungkinan yang kayak gitu. Tambahin lah dikit lah, biar seru gitu. Saya nggak ngomong agama tertentu ya, tapi kan udah ribuan tahun. Tapi memang ada sih harusnya sih di zaman-zaman kerajaan yang seperti itu gitu. Ya, yang punya kepentingan. Nanti gue bilang aja gue begini. Nah, di sejarah juga ada. Jangan ngomong sejarah agama kita kalau itu udah lock kalau itu, Bang. sejarah titik tadi, sejarah the truth religion. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Kita bongkar aja sejarah agama. Nah, aku tadi nonton The Untold Story about Jesus di channelnya Parabel kalau nggak salah. Ya, aku seneng aja ngelihat. Dulu aku benci sejarah sebenarnya. Sekolah dulu aku, kenapa kita harus belajar Majapahit gitu. Jujur aku merasa nggak penting. Sama lagi. Gue juga kayak gitu. Begitu sekarang seru ternyata. Seru. Karena orang ini gini ya, sejarawan tuh tidak ada kepentingan untuk membenci agama ini, untuk membuktikan ini dia orang yang keliling dunia untuk membuktikan gimana sih perjalanan Yesus. Oh, dulu penganutnya begini gitu. Itu yang seru sih. Seru. Tapi ada teknologi kuno lagi ya. Iya. Ini yang nggak sengaja ditemuin juga nih. Apa tuh? Kalau ini di daerah Yunani ya kalau salah ya. Oke. Jadi komputer zaman dulu, komputer kuno. Oke. Komputer analog tertua di dunia. Yang di bawah laut bukan? Yang di bawah sungai. laut. Yang bentukannya roda. Anti Kintera. Oke. Anti Kintera itu kan. Jadi kan dia ditemuin pas ada penyelam buat nyari spons laut kan dulu kan. Dipakai buat mandi ya kan, spons laut itu. Jadi nemuin sebuah roda tadi ya kan, dan enggak, ini jokes apa enggak yang spons laut buat mandi? Enggak, benar. Dia nyari spons. Beneran. Dulu spons itu barang mewah. Buat mandi. Belum ada laptop dulu soalnya. Bukan. Iya. Spons laut gitu kan. Jadi ditemuin kan, pas diteliti ternyata bener-bener kayak komputer, Bang. Jadi dia bisa dia kan kayak jam gitu kan bentukannya. Tapi bisa nge-track gerhana matahari sama bulan. Jadi kapan gerhana matahari sama bulan, warnanya apa, sama dia bisa nentuin tandingan Olimpik gitu lagi. Kan dulu ada Olimpik tuh. Ya kan? Olimpik dia bisa nentuin jadwalnya kapan, sama dia bisa nge-track 5 planet dari situ. Ngelokit 5 planet lah yang pada saat itu ya sebenarnya sulit harusnya dilakukan gitu. Oke, berat, tapi ini range waktunya berapa? Maksudnya di zaman Romawi atau dia 150 sebelum Masehi. 150 sebelum Masehi. 2000 tahun lebih lah. Harusnya enggak ada teknologi. Nggak soalnya dia pas dicek itu dalamnya dia kan banyak gear gitu kan. Iya. Gerigi gitu. Iya, gerigi. 30 perunggu atau tembaga ya. Itu 30 gear gitu. Dari perunggu atau tembaga. Jadi bener-bener udah kayak komputer. Itu dia contoh lost ancient teknologi ya. Iya. Yang menurutku sekarang dengan banyaknya alat lidar dan lain-lain yang bisa nyeken dan lain-lain, menurutku ditunggu aja sih. Tapi kan orang zaman sekarang kan pasti selalu berpikir kayak wah, orang zaman dulu tuh pasti ketinggalan sama kita, pasti bodoh gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Sebenarnya pinternya sama kalau menurut gue. Tapi akumulasi aja karena sekarang udah banyak penemuan-penemuan, jadi kita lebih enak sekarang. Kalau menurut Bang Muslim gimana? Tergantung. Orang zaman dulu kalau lihat komen-komen di TikTok pasti nganggep makin pasti udah PTSD itu pasti itu. Komen-komen di TikTok itu panik langsung itu. Ya enggak, tadi kan ya bodoh atau enggaknya kayaknya tergantung orangnya ya. Tapi kan zaman dulu justru lahir pemikir-pemikir tuh zaman dulu. Iya benar. Karena mungkin zaman dulu ya nggak terdistract, Bang. Kayak Newton apa kan mau ngapain ya, nongkrong nggak bisa. Iya sih. Ya kan, coffee shop belum ada. Akhirnya dia mikir. Ini dari zaman-zaman Islam juga kan ada Al-Jabar dan lain-lain, pemikir Islam kan banyak juga. Mereka justru nemuin begitu pinter-pinter menurut orang zaman dulu. Ya ada juga yang bodoh, ada.
Tapi kan diukur pintar bodohnya dari mana? Sekarang ada teknologi makin bodoh. Oh, makin bodoh sekarang gitu ya. Yang nonton cuplikan TikTok langsung percaya. Iya. Kalau dulu pengen cari kebenaran aja tuh sampai dari mikir. Yunani datang ke perpustakaan di Bener. Middle Eastern. Sampai menuntut ilmu kan sampai ke negeri Cina. Iya, benar. Iya kan itu. Menurutku orang zaman dulu pintar-pintar juga. Karena banyak orang yang berpendapat kalau kita percaya kayak seperti piramid yang bikin alien misalnya, atau apa lost teknologi yang bikin alien. Itu berarti kita nganggap orang dulu tuh bodoh gitu sebenarnya. Banyak orang yang berpendapat kayak gitu. Lo rasa saking impossible-nya orang dulu bikin kayak gitu, berarti harus butuh alien gitu. Enggak, menurutku bukan butuh alien. Orang zaman dulu yang ini kita ngomong ring ribuan tahun ya. Mereka butuh aliennya tuh mungkin mereka apakah dikasih pengetahuan atau dikasih alat, aku nggak tahu tuh. Atau memang ya tadi kemungkinan kedua adalah teknologi udah ada, orang udah pinter-pinter, makanya ada gambaran Atlantis ya kalau nggak salah yang hidup udah oke dan lain-lain. Ya itu semua crash start dari banjir tadi. Iya. Begitu. Nah orang pinter-pinternya mati itu mungkin. Muncul agak pinter. Pinter lagi di masa Newton dan Archimedes dan lain-lain. Dan sekarang goblok lagi sih. Bener kalau ada banjir lagi di sini bener deh. Iya sih. Mungkin emang ini ya kayak teknologi zaman dulu tuh kenapa orang mikirnya dibantu alien karena kayak piramida aja yang paling tua yang paling gede. Jadi setelah piramida Giza, nggak ada piramida yang lebih gede lagi yang dibangun di satu bumi ini. Gunung Padang berarti. Gunung Padang. Kecuali Gunung Padang Gunung Padang ini enggak piramid enggak? Kalau menurut para sejarawan sih enggak ya, udah diteliti. Bentuknya katanya bentuknya mirip banget sama piramid ya. Aku lupa siapa yang kacamata tuh, yang di Netflix ada tuh. Dia kan sampai ke Indonesia. Dia sampai ngajak ilmuwan Indonesia, dia pakai lidar juga. Itu juga ada kemungkinan gede sampai ke bawah, Pak. Jadi kalau piramid Giza paling besar untuk sekarang mungkin iya. Bagaimana dengan yang di bawah laut? Iya. Ya kan di bawah laut baru tereksplor berapa persen. Masih ada kemungkinan. Coba piramid di bawah laut Jepang deh, Bang. Coba, Bang. Aku lupa itu apakah bentuknya begini atau dia cuma ke-explore dikit. Yang jelas dia di dalam samudra, Bang. Yang di Meksiko kan air. segitiga juga kan. Ini gambar AI atau gimana nih? Bukan. Ada penyelam. Oh. Itu tuh. Nah, kita kan enggak tahu ke Kecil bawah. tapi Enggak, kita nggak tahu ke bawahnya berapa. Oh iya, benar. Saya bukan membela pemerintah Jepang. Tapi maksudku dengan adanya penemuan ini, aku tuh jadi kayak anjir, jangan-jangan kita nih masih tahu sedikit gitu. Mungkin nanti akan ditemukan alat yang lebih canggih lagi, yang akan mengungkap yang sesuatu yang lebih powerful lagi yang bisa kita kaget gitu sih. Apalagi dengan adanya AI pasti jadi makin cepat tuh harusnya. Benar. Jadi makin cepat. Tapi kalau misalnya dari piramid yang udah diakui, yang paling gede masih Giza sampai sekarang. Sekarang ya. Padahal tertua. Kenapa nggak ada raja lain yang minta bangunin saya dong yang lebih gede? Itu dia. Padahal zaman dulu kan ya ada peradaban lain dong harusnya. Ada. Nggak cuma itu doang. Ya itu kembali lagi. Mungkin belum ditemuin tadi kayaknya. Karena yang paling impossible ya cuman Giza. Kalau Meksiko nggak pernah diomongin sih ya. Dan kalau balik ke piramid sedikit, piramid tuh kenapa semua bentuknya limas ya? Selalu kerucut pasti bentuknya, pointy lah di atas gitu. Kenapa tuh? Segitiga gitu. Ya itu jadi pertanyaannya sih di kepala gitu, apa desainnya ada yang nentuin atau gimana gitu kan maksudnya kan? Apa ada blueprintnya gitu ya? Nah itu. Soalnya kok negaranya beda nih jauh ya kan? Kan nggak ada WA sekarang gitu. Komunikasinya dari mana mau bikin bentuk yang sama gitu loh? Gunung Padang tadi Bang salah satunya susunan batunya, susunan mortar dan lainnya itu mirip di, aku lupa ya kalau nggak salah Solomon Island kalau nggak salah, aku lupa pulaunya apa, ada bangunan mirip itu juga Bang. Kalau kita bilang ada kemungkinan piramid Gunung Padang itu atau bangunan di Gunung Padang itu lebih tua dari piramid. Harusnya emang lebih tua tapi. Lebih tua dan ada bangunan kayak gitu juga di pulau apa lupa aku yang mirip. Mungkin dulu trennya dulu ada. Ayo kita bikin bangunan model gini mungkin. Habis itu tren piramid. Sekarang kan American klasik gitu. Emang tren aja gitu ya. Mungkin tren. Tapi gimana cara tahu satu sama lain? Ya itu makanya yang tadi bingung. Di Egypt, di
Meksiko, terus di Jepang juga tadi Mirip. bentuknya sama. Semuanya bentuknya kayak gitu. Oke, ini kita lempar ke penonton ya. Nah, Kira-kira kenapa piramid? Gak ada penemuan lagi ya. kan sekarang kan udah ada yang namanya daging buatan, terus Oke. habis itu buah buatan bahkan. Palsu bikinan lab, ada yang bikinan mana. Itu kira-kira industri makanan bakal terdampak nggak kalau menurut lo? Karena ada daging-daging palsu ini. Kalau belum ada bebek buatan sih kayaknya. Bentar lagi sih kayaknya Bang sih. Soalnya sekarang semua daging ada. Sapi, Benar. tuna, babi ya kan. Tapi bumbu hitamnya nggak bisa di lab. Nah, Tetap butuh istri saya kalau itu. Ya, tetap butuh istri saya. Memang bebeknya mungkin bisa daging di lab. Lab ente bisa bikin bumbu hitam nggak? Iya. Takutnya bisa juga. harusnya bisa sih. Harusnya bisa sih. Ampun Amerika. Nggak, kalau industri makanan terancam, menurutku nggak juga sih menurutku Bang. Yang Nggak. terancam industri peternakan mungkin ya. Peternakan sih. Sama peternak lele dan lain-lain itu yang kasihan tuh. Nggak ada lagi lowongan ternak lele, nggak ada jokes ternak lele, nggak ada. Udah ada lab. Nah, tapi aku pernah baca, aku nggak tahu ini yang lab terbaru atau enggak. Katanya daging vegan itu bahan bakunya lebih beracun malah. Oh gitu. Karena yang aku tonton juga soal minyak sayur itu juga ternyata bahaya juga Bang. Oh iya, itu gue pernah lihat tuh. Dulu aku tuh masih pakai canola oil. Oke. Istri tuh yang research tentang karena kan sawit. Iya, benar. Nyawit nih orang. Oh iya. Nyawit sekarang. Iya, Enggak. ikut yang nyawit. Ya, istri dulu yang research itu canola oil. Nah, terus aku research lagi ternyata vegetable oil tuh pokoknya ya termasuk grapeseed dan lain-lain. Aku nggak tahu grapeseed yang Iya, bagus kalau nggak salah cuma grapeseed deh. yang bagus itu Olive. olive, terus juga avocado sama coconut. Itu doang. Kata yang bagus. Kalau nggak salah daging vegan itu aku pernah nonton itu salah satu bahannya vegetable oil. Oh, disuntikin biar juicy. Aku nggak tahu fungsinya Iya. apa, yang jelas salah satu bahannya itu, dan dia dari banyak chemical kan. Iya, Dia lebih sehat daging dong. Nah itu fitnah terhadap daging nih di Amerika kayaknya orang nih pada ya termasuk di Indo kayaknya daging kolesterol. Daging merah ya terutama ya. Justru kolesterol itu gara-gara Anda jadiin rendang sama semur. Iya. Sorry, Oh. bukan saya haters rendang ya. Rendang mantap, pagi sore idolaku. Coba tongseng. iya tongseng, sorry, tongseng, sop Iya. kaki kambing, kecap dan lain-lain. Kalau Iya, red iya. meatnya harusnya bagus. Hmm. Nah tapi mungkin di Amerika red meatnya beda. Hmm. Sapinya apakah udah disuntikin hormon, Oh. apakah disuntikin apa. Makanya konten kreator yang kesehatan yang aku jadikan panutan itu dia aja tinggalnya udah nggak di US, dia tinggalnya di Kolombia atau apa, dan dia tuh kalau beli daging kayak beneran ke orang daging kampung. Oh, yang grass fed. Yang dagingnya. grass fednya yang beneran dia dilepas di alam. Eh. Yang gitu-gitu tuh justru kembali lagi ke zaman dulu yang sehat-sehat. Iya. Ada konspirasi baru tadi kalau nggak salah ya, ini kalian cari sendiri. Bill Gates tuh udah nyebarin kutu-kutu gitu ke sapi-sapi dan lain. Buat apa? Bang? Kutunya tuh ada virus atau apanya gitu biar sapinya bervirus, nanti biar orang nggak jadi makan daging lagi. Waduh. Nah ini kalau nyambung ke daging lab buatan, Eh. ya itu labnya punya siapa tuh? Iya, kerjanya dia lagi ya. Nah dia lagi aja. Soalnya kan. emang kan makin berkembang ya kan Ya. labnya ini, karena dia ini cuma ngambil kayak stem cellnya doang lah dari hewan. Benar. Habis itu udah bikin semua di lab gitu kan. Kan anggapannya kenapa bakal berkembang itu karena di masa depan itu kan tanah udah makin habis Ya, ya kan. benar. Sedangkan ini cuma lab doang kan, ngurangin bisa 99% lahan yang dipakai di pertanian ya kan, Dan- atau peternakan gitu. Dan sapi itu ini apa penyumbang gas metana terbesar juga. Itu juga belum ngomongin air juga Iya. ya kan, sama populasi dunia ya kan. Diperkirakan kan 2050 itu 10 miliar jumlahnya. Jadi nggak bakal cukup buat ngasih makan semua. Akhirnya nanti pasti bakal dikembangin parah ini yang lab daging ini. LPG nggak cukup buat itu. Waduh. Iya. Tergantung dietnya gimana ya. Cukup apa enggaknya itu. Nggak, tapi kalau OCD bisa mungkin. ya kalau aku pernah nonton daging lab itu juga intermittent pasti. Yang daging lab itu pernah nonton juga, memang katanya diambil itunya, terus rasanya mirip banget. Rasanya Mirip banget rasanya. mirip Karena banget. dicampur entah nabati juga Berarti gitu. ini beda sama daging vegan kayaknya ini kalau Ini beda nih. Beda. Ini pure buatan lab, jadi nggak ada hewannya di situ. Soalnya pakai stem cellnya juga. Stem cellnya doang. yang berkembang lama-lama berkembang tuh. ya? Iya, Dari iya,
kecil. Iya. Mungkin nggak kalau menurut kalian manusia bisa jadi gitu nanti? Loh, udah pada di Sudah pernah dicoba? Manusia. Manusia agak Manusia. kompleks. Kalau kambing kayaknya pernah di cloning ya kalau nggak salah. kambing pernah. Domba Domba. Dolly. Oh ya, domba Dolly. Mungkin nggak suatu hari manusia Sulit di-clone? sih. Soalnya kalau tadi kan dagingnya Mungkin. doang kan. Kalau ini kan mesti otaknya pasti. Nyawanya AI. Nyawanya AI. Tapi mungkin banget sih. AI itu kan katanya udah punya kesadaran kan. Ada beberapa yang ngetes ternyata dia mau menghancurin manusia atau robot yang nembak balik. Jokes doang itu bang. Jokesnya Claude ini. Iya, jokesnya Apa Cloud tuh itu bener apa nggak tuh? Iya. Belum. AI Gimana belum kalau- punya kesadaran sih. Manusianya dari cloning isinya otak AI. Tapi jujur riset sekarang lebih senang ngobrol sama AI sih. Enggak. Nanya apa-apa ke AI. Buat riset iya tapi kadang-kadang iya. Aku lama-lama nonton film Terminator. Itu jangan-jangan bisa terjadi. Kalau ada konspirasi juga nih, kenapa orang udah mulai latihan berkuda, latihan mana? Iya. Latihan Pernah kan manja. lihat orang latihan manjat. Pokoknya aku mikir jangan-jangan nanti ya someday itu ya kayak Terminator, robot isi AI semua. Kita yang resisten jadi kan. Kalau Terminator kan ceritanya gitu, dunia dikasih robot. Iya. Manusia yang jadi di bawah tanah dan lain-lain. Oh, malah kita robotnya di paling bunker. enak. Malah yang enak, dia punya pabrik Iya, dan iya, lain-lain. iya, Manusia tuh yang sembunyi di gorong-gorong. Mungkin Atau aja sih. jangan-jangan dulu Nisnas korbannya. Nasnya mengenaskan ternyata. Ya. Nisnas yang tinggal di gorong-gorong. Makanya ada yang suka ke gorong-gorong juga. Nah. Kisah suksesnya itu. Tapi kalau balik ke soal makanan yang dibuat di lab, pernah tahu nggak ada buah yang dijulukin false fruit? False fruit belum tahu. Jadi ini di Cina sih sebenarnya sih. Ya. Di Cina tuh lagi banyak orang yang jualan buah kayak buah peach gitu. Oke. Merah. Kecil-kecil oranye merah. Merah banget. Menarik banget kalau lu lihat kayak aduh pengen banget makan kayak seger dan manis banget nih gitu. Tapi jadi viral karena pas dimakan nggak enak rasanya. Dan ternyata itu buah peach kecil yang diwarnain dikasih chemical gitu-gitu. Oke. Jadi full chemical tuh buah. Itu lagi viral banget tuh Enggak, belakangan ini. maksudnya bahan dasarnya apa? Ya buah, Buah. tapi dikasih chemical gitu Oh. di dalamnya. Terus Dibilangnya false fruit, aka buahnya si goblok gitu maksudnya. tujuannya apa? Tujuannya apa? Maksudnya emang itu akan diteliti untuk someday atau Enggak, itu buat orang jualan di Dagang pinggir aja jalan sih. gitu-gitu. ya buat lucu-lucuan? Enggak lucu-lucuan, mata Emang pencaharian manusia itu dijual. di situ. Misalnya ke Cina itu berderet gitu yang jualan itu. Enggak, maksudnya tapi buah dasarnya apa? Peach kalau nggak salah. Peach tapi diwarna-warnain. Diwarna-warnain, dimasukin chemical segala macem Supaya menggugah. supaya gitu. menggugah, supaya enak, supaya tahan lama, mungkin nggak gampang basi dan Jadi lain-lain. penampilannya doang dibagusin. Penampilannya Iya. doang. Rasanya tetap. Iya, jadi kalau ada orang turis-turis ke Chongqing tuh suka dikasih tahu gitu, katanya lu jangan beli buah itu gitu. Itu bukan full fruit, scam fruit itu. Scam tuh. fruit. Bukan full. Yang beli full maksudnya. Tapi emang banyak banget sih yang terkenal dulu sempet ini yang Ya. sandwich. Oke. Yang terkenal lah brand sandwich itu. Mm-mm. Kan dia ada variannya tuna ya kan. Oh. Tahu nggak yang itu? Sampai sekarang kayaknya baru diungkap kalau tunanya nggak full ya. Iya, tunanya bener. 0%. Sangat up Jadi to dicek date sekali dulu. Anda ya. Iya, tunanya 0% dan berarti apa? Jadi beli selama di ini? berbagai cabang gitu, dikumpulin dites di lab dari mungkin belasan sampel ya Iya. kan. Pas dicek mungkin sekitar 9 atau 10-nya itu tunanya 0% di situ. Enggak ada tunanya. Jadi itu bukan tuna beneran yang ada di sandwich itu gitu. Tapi rasanya Yang- tuna. Which is franchise-nya banyak juga di Jakarta. Iya. Woi. Iya. Sup kan, sup. support. Aku kalau ada kembali lagi ke daging artificial tadi, pertanyaanku, kalau ada daging babi lab, MUI gimana? Biasanya sih nggak boleh. Kenapa? Kan bukan daging babi. Kan enggak ada cacing. Kan ada kepercayaan yang Anda nggak boleh minum root beer. Kan namanya ada beernya, bener gak? Bener gak? Kepercayaan siapa? Saya sih enggak ya. Kepercayaan siapa itu? Saya enggak ya. Oh enggak ya? Itu musingin MUI nanti. Iya, Oh, bener. Ada babi lab. Nah, aku pernah nanya, aku lupa jawabannya. Babi vegan gimana? Waduh. Dia daging babi, rasanya babi. Tapi nggak ada babinya. Coba. Iya. Tolong. Kalau MUI menonton ini komen Nah. di bawah. Nah, itu saya juga bingung juga tuh. Ya. Atau halal Indonesia sekarang kan. Nah, dan ya itu tadi kan emang nggak diresmiin buat dijual bebas ya kan, Oke. yang daging lab tadi. Tapi udah mulai dijual. Yang pertama itu Singapura.
Dia udah buka 2020. Jadi restoran yang pakai daging lab. Habis itu dilanjutin Amerika 2023. Menurutku sih nggak masalah sih kalau aku bebek caro ada bebek lab. Kalau dia Coba nggak pakai bebek lab? kalau harga kulaannya lebih murah, saya kita mau ya pakai daging lab. Istri saya udah setuju tuh. Bisa custom ukuran ya kan? Iya. Nggak ada lemaknya kan? Nah, Bisa sehat. juga. Bisa dijual ke vegan juga dong. Nah, Bisa. ya kan? Tidak menyiksa hewan ya kan. Benar. Habisin listrik doang tapi lab soalnya. Cruelty free ya kan. Tapi ada teori konspirasi bang yang bilang katanya pemerintah itu memelihara komedian gitu yang suka sarkastik supaya kalau rakyat resah gitu dia jadinya tersalurkan lewat tawa aja gitu, nggak marah. Gitu. Setuju nggak dengan teori konspirasi itu? Memang saya berteman dengan Gibran. Saya Coki. Tapi teori itu sudah terpatahkan. Oh, Kok bisa? Apa? Panji aja ngomong Gibran ngantuk kasus kemarin. Meskipun yang ngasusin bukan Gibran ya. Oh iya. Tapi kalau teori pemerintah melihara komedian tuh aku justru taunya di zaman Yunani, Bang. Oh gitu loh. Apa itu? Badut, terus juga sirkus, Oh, iya. gladiator. Itu hiburan biar rakyat keskip sama iniannya pemerintah. Iya. Oh. Jadi kalau iya. misalnya pemerintah korup mengeluarin sesuatu yang apa, Iya. oh gimana? Kayaknya pemerintah kita yang salah. Ada sirkus, Nah. ada gladiator, Kita pesta rakyat. ada gitu ya komedian mungkin badut dulu ya. Ada Ada badut begitu. Nah, kalau sekarang nih konspirasi ya. Iya. Jangan marahin saya. Sepak bola itu salah satu Oh. hal yang ditiru dari zaman Yunani. Romawi. Ya, Kolosium kan. Kolosium. Ini bukan karena stadion bola kayak Kolosium ya. Tapi pemerintah tuh harus butuh distraksi. Kan sekarang apa sedikit pengalian isu. Ada artis ketangkap. Ini pengalian isu apa nih? Gitu. Braun Jaya ya. Kalau itu ada kemungkinan iya. Tapi pengalian isu yang justru nggak disadarin itu bola. Aku pernah nonton siapa gitu lupa ngomong. Ente deh bang, mau ada kasus apapun, Indonesia menang, lupa nggak ini? Lupa. Indonesia tanding aja, jangan sampai menang. Mau ada korupsi apapun ya, mau IKN mangkrak, tiba-tiba Indonesia Thailand, semua orang nonton. Iya benar. Lupa nggak? Lupa. Iya. Justru kalau distraksinya pemerintah nge-hire komedian sih enggak sih bang. Memang saya penyapu handal pemerintah ya. Tapi bukan berarti saya ini real ini harus saya klarifikasi. Saya itu nggak ditugasin untuk wah ini pemerintah ada masalah, Coki Muslim, ayo kita konten. Begitu nggak bang? Bukan begitu. Karena menurutku nggak akan pakai komedian. Kalau teori komedian itu berlaku mungkin di zaman Romawi itu. Nah menurutku sekarang ngambil dari zaman Romawi tadi distraksinya adalah ya sepak bola. Apa gitu kan orang udah lupa. Coba deh ada kasus apa Indonesia tanding, oh semuanya marahin Marcelino, bukan? Saya nggak ikut-ikutan gitu. itu ya yang aku tahu sih gitu sih. Iya gitu ya. Tapi kan maksudnya kan komedian ini kan sebenarnya kan punya kekuatan untuk mewakili netizen sebenarnya kan. Jadi orang bisa merasa terwakili sebenarnya dengan itu. Dan banyak masalah-masalah yang misalnya muncul ujung-ujungnya jadi meme aja belakangan ini. Setuju gak? Termasuk muka Mas Gibran ya. Banyakan jadi meme ya daripada muncul di kampus. Nah kalau komedian tuh kalau menurut Panji tugas utama sebenarnya lucu. Kalau menjadi seperti Panji, gimana komedian itu ada pesannya, ada dan yang lain. Ya itu pilihan masing-masing ya. Tapi memang komedi ternyata menjadi salah satu tools untuk kritik sosial, kritik pemerintah dan yang lain. Karena kan zaman dulu Dono Kasino Indro kan sudah melakukan itu. Aku dulu pernah tahu pelawak Ludruk Surabaya kalau nggak salah. Itu udah melakukan kritik pemerintah Jepang tapi ya. Meskipun aku kayaknya nasibnya nggak tahu apakah dia di assassinate atau enggak. Tapi yang jelas dia menyampaikan kritik apa gitu. Pokoknya jangan ikut Jepang, jangan ikut Nippon gitu. Aku teksnya lupa. Yang jelas kritik lewat komedi itu memang dari zaman dulu. Kan salah satunya di luar negeri black comedian. Dia menyalurkan tentang rasisme dari komedian. Sebenarnya aku juga berangkat dari bahas Madura dulu. Ya bahas dari keresahanku tentang kritik kenapa orang Madura didiskriminasi gitu. Kenapa dulu bang saya di Surabaya dijudge itu hanya gara-gara suku. Hanya gara-gara orang Madura gitu. Iya. Dijudge-nya seperti apa? Misalnya cewek nih, wah janganlah orang Madura. Bahkan dia belum tahu sifat saya, kerjaan aja. Hanya menurutku judge paling parah tuh suku sih. Karena itu kan generalisir paling brengsek terus. Stigma stereotip paling bangsat. Janganlah orang
orang ini. Dia belum tahu orangnya belum. Mungkin aku berangkat dari situ keresahan. Tapi kalau sekarang menurutku jadi salah satu tools untuk ngeritik pemerintah sih. Apapun ya pemerintah. Aku dulu sama Coki sering ngeritik ormas. Ormas ya kita dulu tahu dulu mungkin terjadi radikalisme, terus juga ya penutupan gereja, orang dipersekusi. Salah satunya kritiknya lewat komedi. Komedi bisa buat ngeritik apapun sih. Iya. Tapi kalau ngeritik pemerintah kita kalah lucu sih Bang sama beberapa keputusan pemerintah. Komedian kalah lucu Bang. Iya. Coba tonton aja deh klarifikasi pemerintah. Kalau ada masalah, kalau ada apa kayak kemarin dikirimin babi. Ya kalau kirimin babi makan aja, masak aja. Itu kan itu mah kalah lucu. Sekarang kita kalah lucu sama DPR Bang. DPR, pejabat, menteri, kepala BGN. Iya. Seandainya nih kalau misalnya anak lu udah gede gitu, dia pengen jadi komedian terus mainnya di pinggir-pinggir jurang kayak lo dulu gitu, lo bolehin gak? Jujur sih aku dan istri sudah agak melihat bibit itu ya sayangnya. Hazel udah mulai dark jokes ya. Ada Bang, kadang-kadang ya dia. Tapi dia ya gak ngerti itu dark jokes, dia polos aja. Dia tuh ngomongnya polos, tapi iya papa kalau kita kepanasan kita tinggal tulang belulangnya doang nanti. Aduh. Kok seram nih omongannya. Misalnya ngomong buaya, iya tangan juga. Misalnya ada buaya, iya papa nanti badannya kepotong-potong terus kita meninggal. Aduh. Kok iya ada orang tangannya hilang Pak. Ayang kamu ngeliat orang gitu gimana? Iya Ayang kasihan itu tangannya hilang. Semoga cepat ketemu ya. Aduh, itu kan buntu. Udah lucu. Itu kan buntu. Udah lucu lagi. Itu sepertinya ini ada bibit-bibit. Waktu itu ketemu mutan saya, mutan kecil. Nanya dia, kamu ini sebenarnya apa? Kata. Aduh. Ini ketemu yang skillnya apa Bang? Skillnya dia saset sih. Orang tapi saset. Misnas bukan? Pokoknya orang kecil lah waktu itu. Gitu. Ya enggak itu jokes tadi ya. Oke. Enggak, tapi ceritanya beneran. Cuma bukan berarti dia punya bibit dark jokes ya, bukan. Tapi kalau dia jadi komedian, aku jujur belum kepikiran sejauh itu, tapi kayaknya aku ingin menjadi orang tua yang membebaskan dia. Karena orang tuaku dulu alhamdulillahnya tidak ngatur-ngatur, Bang. Jadi aku dulu ngeband. Aku pecinta alam ya pecinta alam. Jadi support aja. Dan alhamdulillah aku merasa orang tuaku ya support dan tidak mengekang gitu. Nggak ada tuh kayak ikutin orang tuaku jadi PNS. Ibuku guru, bapakku PNS. Dia nggak pernah ada jadi guru sana. Gitu. Kayaknya aku merasa itu sama istri juga nggak ada diatur-atur juga untuk kamu harus ini, kamu harus jadi penguasa sawit Kalimantan gitu. Aduh, susah itu. Aku nggak rasa kayak dari parenting yang bebas kayak gitu. Tapi tetap diatur ya kalau melenceng ya pasti di ini. Salah satunya pas aku masuk stand up juga orang tua. Pas aku kan lulusan perawat waktu itu Bang. Lulus perawat di Surabaya nggak kerja aku. Orang tua udah mulai bertanya, kamu ngapain di situ? Kerja enggak? Udah Bu, aku ngelawak. Udah support aja gitu. Untungnya bapakku nonton Kompas dulu. Gue bilang mungkin nanti aku suatu hari di situ gitu. Akhirnya support aku dengan parenting orang tuaku dan orang tua istri. Kayaknya ngebebasin tapi tetap koridor tuh oke juga. Jadi kalau Hazel nanti suatu hari jadi pelawak, aku support aja. Support aja ya. Udah. Kalau mau jadi DJ gimana? Pak, aku mau jadi DJ. Pak, aku mau jadi DJ masih support gak? Kalau Coki nanyanya gimana kalau Hazel jadi pengrajin kendi gitu. Gitu. Sampai sekarang masih ada yang komen nih, Hazel kapan bikin kendi gitu. Nah gitu sih. Kalau di DJ gimana sih yang DJ? DJ syariah ya mungkin ya. DJ syariah. Begitu sih. Oh iya. Maka sekarang dia juga mau les apa juga bebas. Papa aku mau belajar taekwondo gitu. Ya udah ayo, mau ngedance ayo bebas gitu. Iya. Mau belajar nembak juga boleh juga. Sebebas itu sih. Ya udah kalau gitu deh, terima kasih banyak Bang Tretan Muslim udah datang ke sini. Thank you so much ya. Episode ini seru banget ya Son. Salah loh. Episode ini seru banget. Oh iya. Ya Son. Setuju Pak Son. Jujur aku di mobil sama istri aku ngomong gitu. Sayang, kita akan melihat live dia ngomong shot. Udah gitu, terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itu ada Respect Plus. Yes, jangan lupa komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa join member dan Discord link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.
Gokil.